Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur, kita berbangga karena kasih dan kemurahan pertolongan Tuhan bagi kita sekalian, sehingga kita ada saat ini. Dan terlebih kita bersyukur ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 214. Kami dengar berkat turun, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati, aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walaupun cemar. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun ya berkati, aku pun. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur, berbangga di hadapan hadirat-Mu, Bapa di dalam sorga, mensyukuri segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam diri kami ini, mensyukuri atas segala pemeliharaan-Mu, dan mensyukuri atas segala apa yang baik daripada-Mu, bahwa kami ada kuat dan sehat, dituntun dan dipeliharakan dalam menjalani hidup kami ini hanya oleh karena pertolongan daripada-Mu Tuhan. Dan terlebih saat ini kami bersyukur, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu sehingga ketika firman-Mu dibacakan dan diajarkan, tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini mengubahkan hidup kami, mengokohkan iman percaya kami untuk selalu berdiri teguh dalam pengiringan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas firman Tuhan bagi kita saat ini yang mengatakan bahwa Tuhan selalu memberkati kita dan Tuhan selalu menolong kita. Dan itulah sebabnya dalam pembacaan firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu diberkati di tengah masa pandemi.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah masa pandemi ini, kebutuhan yang vital bagi kita adalah kebutuhan secara jasmani dan kebutuhan secara rohani. Saya kira kita semua tahu bahwa setelah kita memasuki masa pandemi, maka pandemi itu atau COVID ini telah membatasi segala aktivitas, segala kegiatan manusia di dalam kehidupan. Ketika kita mau bekerja, kadang terbatas. Ketika kita mau bersosialisasi dengan orang lain, terbatas di dalam diri kita. Bahkan ketika pun juga pergi beribadah kepada Tuhan, dibatasi oleh pandemi yang sedang kita hadapi. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas firman Tuhan saat ini berkata bahwa sedangkan Yesus anaknya sendiri dikaruniakan, diberikan kepada kita, apalagi menyangkut tentang kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, seperti kebutuhan secara jasmani kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, atau kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji firman Tuhan ini sudah sangat jelas bahwa kebutuhan vital di dalam diri kita, baik itu yang menyangkut kebutuhan secara jasmani, dijamin oleh Tuhan, apalagi kebutuhan secara rohani kita dijamin oleh Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apa langkah-langkah kita untuk bisa diberkati oleh Tuhan, untuk bisa menikmati, untuk bisa menerima segala apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di tengah masa pandemi saat ini. Maka itulah yang akan sama-sama kita renungkan saat ini tentang apa langkah-langkah kita untuk diberkati oleh Tuhan. Maka yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan bahwa langkah yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam diri kita ini, yang pertama adalah bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah peribahasa berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Itu sebuah peribahasa, dan peribahasa itu mengandung makna yang benar bagi kita. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang dalam hal iman atau dalam hal pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang berkata bahwa kita tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa perintah Tuhan di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya orang-orang berada dalam pemahaman atau bertanya seperti itu karena mereka tidak pernah bertanya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak mengetahui apa kehendak Tuhan baginya. Mereka tidak mengetahui apa perintah Tuhan yang harus dilakukan baginya. Mereka tidak tahu mengenai janji Tuhan di dalam hidupnya. Mereka tidak tahu mengenai apa berkat Tuhan yang dijanjikan kepadanya. Yang menjadi masalahnya adalah karena tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, mungkin saat ini kita berkata, bagaimana cara kita untuk bertanya kepada Tuhan? Sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa cara kita untuk bertanya kepada Tuhan di dalam diri kita ini adalah ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah kita berdoa, baru kita membaca firman Tuhan, maka di dalam firman Tuhan kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, dan apa yang menjadi berkat Tuhan bagi diri kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya di tengah masa pandemi ini, walaupun pandemi ini membatasi aktivitas kita, walaupun pandemi ini orang lain berkata bahwa akan menghambat segala sesuatunya, termasuk menghambat apa yang kita butuhkan, menghambat apa yang kita perlukan di dalam diri kita.
Namun firman Tuhan tidak pernah berkata seperti itu, bahwa ada masalah, bahwa sesuatu masalah bisa menghambat apa yang kau perlukan di dalam hidup. Namun sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa seharusnya di tengah masa pandemi ini kita harus semakin lebih semangat, semakin lebih setia untuk bertanya kepada Tuhan, melalui berdoa kepada Tuhan, dan melalui senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Saya kira saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa pandemi tidak akan pernah menghentikan berkat Tuhan. Pandemi tidak akan pernah menghalangi janji Tuhan bagi kita. Tetapi yang harus kita buat adalah bertanya kepada Tuhan. Dan seharusnya kita senantiasa semakin giat, semakin semangat melakukannya, yaitu berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Sebab ingat baik-baik bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkannya, maka Tuhan peduli di dalam diri kita. Dan supaya kita mengetahui bagaimana janji Tuhan, bagaimana berkat Tuhan, bagaimana jaminan Tuhan bagi kita, sangat jelas tertulis di dalam Alkitab, tertulis di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, baru kita akan sadar, baru kita akan mengetahui bahwa betapa besarnya, betapa ajaibnya berkat-berkat Tuhan di dalam diri kita. Bahwa berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya menyangkut tentang kebutuhan secara rohani kita yang paling penting, tetapi ingat bahwa berkat Tuhan juga menyangkut tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau apa yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang senantiasa selalu bertanya, yaitu berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, apa langkah-langkah kita untuk diberkati oleh Tuhan di tengah masa pandemi? Yang kedua adalah berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan bagi diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini bahwa apakah kita benar sudah bertindak, sudah berbuat sesuai yang diperintahkan Tuhan di dalam diri kita. Saya kira ini menjadi pertanyaan koreksi, menjadi pertanyaan introspeksi bagi kita saat ini, bahwa benarkah kita bertindak, benarkah kita berbuat, benarkah kita melakukan segala sesuatu di dalam diri kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri kita ini. Karena ingat bahwa inilah yang menentukan diri kita untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab ingat baik-baik bahwa firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita tidak melakukannya, kalau kita hanya menjadi pendengar saja di dalam diri kita ini, maka firman itu tidak memberkati diri kita. Sebab firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 24, ayat 23 sampai ayat 24 berkata bahwa kalau kita hanya menjadi pendengar yang setia saja di dalam diri kita tetapi tidak melakukannya, maka kita bagaikan orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Baru saja dia meninggalkan cermin, dia sudah lupa bagaimana rupa yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah di dalam diri kita bahwa kalau kita hanya menjadi pendengar yang setia saja dan tidak melakukan firman Tuhan di dalam diri kita ini, maka kita akan seperti orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, tetapi setelah meninggalkan cermin, dia pun juga lupa bagaimana rupanya. Demikianlah di dalam diri kita, bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu pasti dilupakan. Dan bagaimana caranya diri kita ini diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan? Sebab ingat, firman Tuhan baru memberkati diri kita ketika firman Tuhan itu dilakukan,
diterapkan dalam seluruh langkah kehidupan kita atau dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, perhatikan bacaan kita saat ini bahwa Allah menjamin segala sesuatunya bagi kita. Bahwa jangankan yang kita makan, yang kita minum, yang kita butuhkan setiap hari, sedangkan anaknya saja sendiri diberikan untuk kita, datang untuk menyelamatkan kita, apalagi berkat-berkat yang lain. Jadi di sini kita diajari firman Tuhan bahwa ingat, Tuhan sudah berjanji memberkati kita, asalkan kita senantiasa berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita, renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada saat ini yang kembali mengingatkan, yang kembali meneguhkan iman percaya kami, dan dalam menjalani hidup kami di tengah masa pandemi, kami sungguh menyadari bahwa kadang pandemi ini membuat kami kehilangan pengharapan. Pandemi ini membatasi aktivitas kami. Bahkan ya Tuhan, banyak orang yang berkata bahwa pandemi ini menghentikan juga berkat Tuhan. Tetapi iman percaya kami, firman-Mu yang telah kami baca saat ini, bahwa jangankan kebutuhan-kebutuhan yang kami makan, yang kami minum, sedangkan Yesus sendiri dikaruniakan bagi kami, apalagi berkat-berkat yang lainnya di dalam diri kami. Bapa di dalam sorga, kuatkan iman percaya kami sehingga firman-Mu ini akan terus kami pegang di dalam diri kami. Mampu kami lakukan, mampu kami praktekkan di dalam diri kami ini, supaya apa yang Tuhan janji, apa yang Tuhan telah janjikan bagi kami, dapat kami nikmati, dapat kami alami, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk seluruh anggota-anggota PKP dalam berbagai kesibukan mereka, dalam berbagai perjuangan-perjuangan mereka, dalam berbagai tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka untuk sebagai imam di dalam rumah tangga mereka, Tuhan tolong, Tuhan berikan kemampuan untuk mampu melaksanakannya. Dan walaupun mereka sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, namun kiranya Tuhan terus yang menolong sehingga tidak melupakan tanggung jawab, peran yang penting di dalam diri mereka, yaitu menjadi imam-imam dalam rumah tangga mereka. Kami datang berdoa kepadamu dalam berbagai kesibukan, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dilakukan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kemampuan, sehingga mereka mampu melaksanakannya dengan baik, dan memberkati juga ya Tuhan, sehingga melalui pekerjaan, melalui usaha yang mereka kerjakan, berkat-berkat-Mu Tuhan semakin lebih lagi dinikmati, supaya mereka terus melihat Allah senantiasa merancangkan apa yang terbaik di dalam diri mereka. Dan terlebih kiranya melalui firman-Mu saat ini menjadi peneguh-peneguh dalam iman percaya mereka, menjadi penguatan-penguatan dalam pengiringan mereka kepadamu, sehingga sekalipun mereka sibuk, mereka begitu bekerja keras, berbagai aktivitas yang dilakukan, namun mereka tetap selalu bertanya kepada Tuhan, selalu bertindak seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, supaya hidup mereka adalah hidup yang senantiasa mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Memberkati dalam rumah tangga mereka, bersama dengan istri-istri, bersama dengan anak-anak yang ada di rumah, dalam berbagai keberadaan. Tuhan tolong sehingga mereka dalam rumah tangga menjadi rumah tangga
Rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa melihat kebesaran dan perkara-perkara besar yang Allah buat di dalam diri mereka. Bapa di dalam surga, jadikanlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang menjadi alat shalom Tuhan, untuk menjadi saksimu, untuk menjadi teladanmu, bahkan menjadi sarana-sarana berkat Tuhan diwujudkan di dalam kehidupan, bahkan menjadi teladan-teladan dalam hidup beriman kepadamu Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga walaupun di tengah masa pandemi, iman keyakinan kami kepadamu tidak akan pernah luntur, melainkan kami akan terus teguh, berdiri di dalam Tuhan, yakin dan percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Disitulah kami menemukan hidup yang bahagia, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mendoakan untuk pemilihan wakil bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan besok. Tuhan memberkati sehingga berjalan dengan baik. Kami mendoakan supaya melalui pemilihan seperti itu tidak terjadi klaster baru dalam penyebaran COVID. Namun ya Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu membentengi kami sehingga kami semua dilindungi dan dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya besok kami akan memilih pemimpin kami yang ada di Kutai Timur ini. Kiranya Tuhan yang menolong, dan siapapun yang Tuhan kehendaki, itulah yang terbaik, dan itulah yang akan layak memimpin Kutai Timur, supaya Kutai Timur ke depan semakin maju dan berkembang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.